Perkawinan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan, keinginan untuk bisa hidup bersama selamanya secara bahagia dan samawa. Tetapi kadang atau sering dalam prakteknya banyak perkawinan yang kandas dengan berbagai macam alasan. Kandas menjadi sebuah perceraian. Akibat daripada perceraian tidak sebahagia pada awal mengajukan perkawinan. Karena perceraian itu menimbulkan banyak akibat-akibat hukum juga untuk masa depan anak, dan ada tentang harta bersama yang kadang diikhlaskan oleh salah satu pihak untuk pihak lainnya, bisa juga menjadi perebutan bagi para pihak suami istri. Untuk itu saya ingin memberikan gambaran tentang bagaimana sebenarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama adalah harta yang didapat saat perkawinan. Siapapun yang mendapatkan, siapapun yang bekerja, apakah suaminya, apakah istrinya bekerja atau tidak, tetap menjadi harta bersama antara suami dan istri. Haknya, bagaimana haknya adalah secara hukum 50%, 50%. Jika terjadi perceraian, maka seharusnya haknya itu 50% buat suami, 50% bagi istri. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Dan juga kapan saatnya harus dibagi? Apakah hanya suami istri yang hanya mendapatkan harta bersama? Saya akan sedikit jelaskan, semoga bisa bermanfaat bagi Anda yang sedang mengalami saat-saat yang sulit, terutama dalam pembagian harta bersama. Harta bersama pada prinsipnya bisa dibagi setelah terjadi perceraian. Jadi kalau pada saat masih pernikahan itu masih belum bisa dibagi. Jika sudah bercerai, bisa dibagi antara suami dan istri. Bagaimana cara pembagiannya? Pembagiannya bisa dengan kesepakatan dua belah pihak. Tidak harus 50%, 50%. Bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan. Bisa istrinya lebih besar karena rasa cinta dan sayang masih ada dibanding suami. Atau sebaliknya suami lebih besar. Sepanjang sepakat bagi keduanya tidak menjadi masalah. Walaupun setelah perceraian, kapan saatnya untuk meminta pembagian harta bersama? Bisa dilakukan pada saat dengan mengajukan setelah perceraian berkekuatan hukum tetap, pembagian harta bersama dilakukan. Apabila tidak ada sepakat, maka dengan cara digugat. Salah satu pihak melakukan gugatan harta bersama bagi yang beragama Islam, berarti di pengadilan agama. Diajukan gugatan pembagian harta bersama dengan syarat sudah bercerai. Tetapi bisa juga sebelum bercerai bisa diajukan gugatan harta bersama. Kapan dibaginya atau permohonan pembagiannya? Bisa dilakukan bersamaan dengan pengajuan gugatan maupun pada saat permohonan cerai. Bisa diajukan bersamaan dengan gugatan permohonan. Maksudnya di samping gugatan cerai juga bersamaan juga melakukan gugatan harta bersama. Sehingga nanti putusannya adalah perceraian dan juga pembagian harta bersama. Itu yang bisa dilakukan. Bisa saja pada saat salah satu pihak digugat cerai, pihak yang lain menggugat balik juga tentang pembagian harta bersama. Jadi intinya sama dengan gugatan harta bersama itu diajukan pada saat bersamaan waktu mengajukan gugatan cerai atau pada saat digugat cerai oleh pihak lainnya. Di situ bisa diajukan pembagian harta bersama. Harta bersama itu apa saja? Bisa harta tetap, bisa harta bergerak, bisa harta yang berwujud, bisa yang tidak berwujud. Ya tidak berwujud seperti apa? Bisa nama merek, ya nama dagang, suatu hal yang sifatnya
bernilai tapi tidak berwujud. Ini namanya harta bersama, silahkan dibagi dengan baik sebaik-baiknya sesuai dengan kesepakatan. Jika tidak, maka melalui gugatan di pengadilan agama. Ada lagi, kalau suami istri itu mempunyai anak, apakah harta bersama itu juga dibagi ke anak? Apakah anak berhak juga terhadap harta bersama? Kalau untuk anak, terhadap harta bersama tidak berhak. Anak itu berhak jikalau salah satu orang tuanya meninggal dunia sehingga timbullah harta warisan. Jadi harta bersama adalah pembagian antara suami dan istri. Kalaupun anak akan dibagi harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, tidak masalah. Demikian gambaran pembagian harta bersama yang intinya secara dasarnya adalah pembagiannya sama besar 50%, tetapi kalau ada kesepakatan boleh saja berbeda dan harta yang didapat sama perkawinan tanpa melihat siapa yang memperolehnya. Semuanya dibagi secara adil. Apabila terjadi masalah, berarti mengajukan gugatan di pengadilan agama atau bersamaan dengan gugatan cerai di pengadilan agama. Anak tidak mengenal harta bersama, hanya mengenal harta waris, berarti belum mendapatkan harta bersama. Demikian keterangan dan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam keadilan.